Maka di sini silaturahmi, berbuat baik kepada kerabat keluarga selain ibu bapak. Terkait dengan silaturahmi, bahwa silaturahmi ini merupakan ibadah yang mulia yang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan kepada kerabat keluarga, khususnya kerabat yang memiliki hubungan nasab atau darah dengan kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an terkait dengan hal ini, "Fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah wa asammahum wa a'ma absarahum." Apakah kiranya jika kalian memegang tampuk kekuasaan, kalian akan membuat kerusakan di atas muka bumi dan memutus tali silaturahmi. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'asammahum, Allah Subhanahu wa taala membuat mereka tuli, wa ma absarahum, dan membuat penglihatan mereka menjadi buta. Nah, di sini ada ancaman terhadap orang-orang yang memutus silaturahmi kepada keluarga dekatnya. Terkait dengan pentingnya silaturahmi ini juga, Nabi SAW bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un." Tidak akan masuk surga seorang yang memutus silaturahminya kepada keluarga dekatnya. Dalam hadis qudsi yang disahihkan oleh banyak para ulama, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana Rahman wa hiya Rahim." Allah Subhanahu wa taala, saya adalah Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, ada hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan yang sangat penting untuk dijaga dan terus dibina ikatannya oleh setiap muslim. Dan Ar-Rahim ini syafaqulaha isman min ismi. Ar-Rahim ini, kata Allah Subhanahu wa taala, aku mengambil kata Ar-Rahim itu dari salah satu namaku, yaitu tadi Ar-Rahman. Man wasolaha, Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyambung silaturahminya dengan keluarganya, wasaltuhu, maka aku akan menyambungnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberi dia kebaikan, merahmatinya, memberi dia atau mengasihi sayanginya. Wa man qata'aha batattuhu, dan barang siapa yang memutusnya, maka aku akan memutusnya. Artinya dia akan terhenti dan tidak mendapatkan kebaikan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan bagaimana cara menyambung silaturahmi. Maka dalam hal ini tidak kaku, alias dia adalah luas. Seorang telah dianggap menyambung silaturahminya dengan cara
berbuat baik yang sesuai dengan kemampuannya, seperti menziarahi kerabat dan keluarganya itu, memberi dia hadiah, ya, menanyakan keadaan mereka, memberikan sedekah kepada yang berkebutuhan atau membutuhkan dari mereka. Takunu silaturahim bil mal wa bil auni alal hajah wa bi daf'id darar wa bi talaqatil wajhi wa bi du'a. Kata Ibnu Abi Jamrah yang ucapannya dikutip oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, silaturahmi itu bisa dengan harta, dengan materi, atau bisa dengan dalam bentuk bantuan jika diperlukan oleh keluarga kita. Bisa dengan menghilangkan bahaya atau kesusahan dari keluarga dekat kita. Bisa dengan senyuman kepada keluarga dekat itu, bahkan bisa dengan kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis pertama yang dibawakan oleh muallif di sini yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan, diluaskan, diperbanyak rezekinya, dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Hendaknya dia menyambung silaturahminya dengan keluarga, kerabat dekatnya. Dalam hadis yang mulia ini terdapat ajakan dan anjuran kepada kita semua untuk menyambung silaturahmi. Fihi al-hasu ala silaturahim wa annaha tajlibu as-sa'ata fil rizqi wa ziyadata fil umr. Dalam hadis ini terdapat anjuran bagi kita untuk menyambung silaturahmi, dan bahwasanya perbuatan itu bisa meluaskan rezeki dan menambah umur kita. Terkait dengan apa yang dimaksud dengan potongan hadis tadi, bisa menambah rezeki, meluaskan rezeki, dan menambah umur. Ucapan dan penjelasan para ulama cukup panjang tentang makna dari potongan riwayat atau hadis ini. Namun mereka mengatakan bahwa dipanjangkan umur dan diluaskan rezeki di sini maknanya adalah hakikat. Artinya seorang yang melakukan ibadah yang mulia, menyambung silaturahmi, menyambung hubungan kekeluargaan dengan saudara-saudaranya, dia memang akan ditambahkan rezekinya dan umurnya juga akan ditambahkan. Jadi mereka mengatakan atau mengambil metode alhamdu alal haqiqah, memaknai redaksi hadis tadi ya secara zahirnya bahwa memang
orang yang menyambung silaturahminya, dia akan diberikan rezeki yang lebih luas dibanding jika dia tidak menyambung silaturahmi. Dan orang yang menyambung silaturahminya, dia akan dipanjangkan umurnya dibanding kalau dia tidak melakukan ibadah yang mulia ini. Dan mereka mengatakan terkait dengan bahwa setiap manusia telah ditentukan umurnya, telah ditentukan rezekinya, telah ditentukan perjalanan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia lahir. Maka bagaimana di sini mengkompromikannya dengan penambahan umur dan penambahan rezeki? Para ulama mengatakan dan mengaitkannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala menghapus apa yang dia kehendaki dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa yang dia kehendaki, dan di sisinya, sisi Allah Subhanahu wa taala, Allahul Mahfuz, Ummul Kitab yang tidak bisa dirubah. Jadi mereka mengatakan bahwa ketika seorang misalnya melakukan ibadah yang mulia, menyambung silaturahimnya, yang Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat untuk menulisnya, misalnya umurnya 60 tahun. Tapi orang ini rajin menyambung tali silaturahim, menziarahi keluarganya, memberi mereka apa yang dimampu berupa uang atau materi atau harta benda. Dengan sebab itu umurnya ditambahkan menjadi 70. Sehingga yang berubah adalah yang ada di tangan malaikat, takdir yang ada di tangan malaikat. Adapun yang berada di Lauhul Mahfuz maka itu tidak berubah. Yang di Lauhul Mahfuz sudah tertulis bahwa si fulan yang tadi ditambahkan rezekinya, ditambahkan rezeki dan umurnya itu sudah tertulis di situ bahwa suatu saat nanti orang ini akan rajin, akan menjadi rajin menyambung tali silaturahmi, dan dia ditambahkan umurnya menjadi lebih panjang. Jadi kesimpulannya bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini dibawa kepada makna hakiki bahwa memang umurnya bertambah, rezekinya bertambah. Yang seandainya dia tidak menyambung tali silaturahminya, rezekinya tidak sebanyak itu dan umurnya tidak sepanjang itu. Dan yang berubah adalah yang ada di tangan malaikat. Adapun yang berada di Ummul Kitab maka dia tidak berubah. Sebagian ulama mengatakan terkait dengan hadis ini, kila ma'nahu baqa'u zikrihil jamil ba'dahu faka'annahu lam yamut. Jadi maksud dari dipanjangkan umurnya itu, sebagian ulama mengatakan bahwa maknanya adalah dia akan selalu disebut, dia akan selalu didoakan kebaikan oleh orang walaupun dia sudah meninggal, namanya masih harum. Ini luar biasa, hal yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang rajin melakukan silaturahmi kepada keluarga-keluarga.
Dan penjelasan atau pendapat lain yang bisa kita baca di dalam kitab-kitab terkait dengan makna dari hadis yang tadi bisa ditelaah di namanya selain waktu. tidak mati. Kemudian hadis berikutnya An Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Orang yang memutus tali silaturahmi itu tidak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannata qati'un. Orang yang memutus silaturahmi dengan keluarganya, ketika keluarganya membutuhkan sesuatu, baik berupa materi atau bantuan fisik, padahal dia mampu melakukannya, namun dia acuh tak acuh, dia cuek dan tidak mau membantu keluarganya, padahal dia adalah keluarga dekatnya, mahramnya. Ini memutus silaturahmi. La yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'a rahimin. Tidak akan masuk surga seorang yang memutus silaturahmi dengan keluarga. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwa ternyata sangat penting juga untuk kita belajar mengkaji tentang adab dan akhlak. Karena adab dan akhlak yang jelek bisa menjerumuskan seorang ke dalam neraka jahanam waliyadzubillah. Di antaranya adalah perbuatan berupa memutus silaturahmi dengan keluarga. Ini bisa membuat seorang masuk ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu, kita juga perlu membahas, mempelajari tentang adab, karena konsekuensinya kalau kita tidak mengamalkan atau tidak menerapkan adab yang baik, terkadang bisa menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa perbuatan berupa memutus silaturahmi dengan keluarga termasuk perbuatan haram yang kita berusaha sekuat tenaga untuk menghindari dan berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan amalan yang mulia itu, yaitu menyambung silaturahmi dengan keluarga-keluarga kita. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh muallif di situ rahimahullah, wa anil Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banati wa man'an wa had wa kariha lakum kila wa qala wa kathratas su'ali wa idha'atal mali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian ukul ummahat, durhaka pada ibu-ibu kalian. Dan potongan hadis ini yang berkaitan erat dengan bab albir wasilah, yaitu larangan kepada kita untuk berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita, khususnya kepada ibu. Di sini para ulama rahimahumullah mengatakan, kenapa di sini yang tampil adalah al-ummahat atau berbakti kepada ibu. Padahal
termasuk dosa juga apabila kita durhaka kepada bapak-bapak. Mereka mengatakan bahwa ibu kita memiliki jasa yang luar biasa banyak kepadanya. Dan di antara perbedaan antara ibu dengan bapak kita adalah bahwa kadang bapak itu memiliki wibawa, memiliki haibah. Kadang anak itu takut kepada bapaknya, apalagi kalau bapaknya ya memiliki fisik yang kekar, dia biasanya takut dengan bapaknya. Tapi kalau kepada ibu biasanya dia tidak takut. Sehingga di sini kita diingatkan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian untuk durhaka kepada ibu-ibu kalian. Dan begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis yang sahih menyebutkan bahwa hak ibu kita lebih besar daripada hak dari bapak kita. Man ahaqqun nasi bi husni sahabat. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan sebaik-baiknya? Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya lagi setelah itu, siapa wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dijawab ibu. Ketiga kalinya ditanya, tetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab ibu. Dan para salaf bisa kita jadikan contoh bagaimana mereka sangat perhatian, sangat berbakti kepada ibu bapak, terutama ibu-ibu mereka. Disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya, Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullah mengatakan, bitu aghmizu rijla ummi wa bada Umar yusalli lailatahu fama sarrani lailati bi lailati. Semalaman saya pijitin kaki ibu saya, sedangkan saudara saya bernama Umar, dia sholat malam suntuk. Muhammad bin Munkadir mengatakan, maka saya tidak rela apa yang saya lakukan kepada ibu saya berupa memijitkan kakinya itu ditukar dengan ibadah semalam suntuk yang dilakukan oleh saudara saya. Allah Ta'ala, semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada waktu di kesempatan berikutnya kita bisa menyambung hadis yang mulia ini. Dan